Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Hari ini kami mau membahas seputar Zoro. Nah, kenapa kami mau membahas karakter ini? Alasannya sudah pasti dalam cerita Egghead, Zoro masih belum menunjukkan apapun dan jarang sekali diperlihatkan. Baru-baru ini, tepatnya pada chapter 1071, akhirnya kita dilihatkan lagi kengerian karakter yang satu ini. Bagaimana tidak, Zoro bisa menghadang serangan Kaku di kala tidurnya itu. Entah kenapa Genbushoku Wakinya itu auto aktif saat ada orang yang mau menyerang. Dan saat itu pula kita bisa melihat bahwa Zoro menahan itu masih dalam keadaan ngantuk berat. Meski demikian, aura Zoro sampai membuat Kaku merasa panik dan terkejut saat itu. Masalahnya bukan itu. Yang mana yang akan kami bahas sekarang adalah tujuan dari Zoro di Pulau Egghead ini. Seperti yang kita tahu di awal-awal cerita Egghead, kita sudah dilihatkan bahwa Zoro meminta suatu hal kepada Vegapunk. Padahal biasanya Zoro tidak seserius ini. Masih belum diketahui secara jelas apa permintaan itu, tetapi sepertinya Zoro ingin bertemu dengan Vegapunk yang asli. Keanehan satunya lagi, setelah cerita Wano berakhir, entah kenapa Zoro ditampilkan dengan sikap yang sangat waspada dan sangat hati-hati. Yaps, kita bisa mengerti sebagai anggota Yonko, para anggotanya kali ini harus berwaspada dan berhati-hati terhadap bajak laut maupun angkatan laut, karena satu kesalahan saja bisa membuat perang besar. Namun tak kenapa hanya Zoro saja yang ditampilkan dengan sikap waspada, padahal yang lainnya santai-santai saja. Nah, sikap yang ditunjukkan beberapa kali ini memang sangat berbeda. Entah kenapa rasanya ada suatu hal yang mengganjal di hatinya. Padahal jarang sekali Zoro bertindak seperti ini. Biasanya dia akan waspada jika ada temannya yang terluka atau meminta bantuan. Contohnya saja saat di Zou, yang mana kalian sudah tahu, saat Luffy dan lainnya tahu bahwa Sanji pulang ke Germa, Zoro tidak peduli sama sekali. Berbeda dengan Luffy dan lainnya yang merasa panik. Tetapi sifat Zoro saat itu sangatlah biasa dan membiarkan saja karena itu adalah pilihannya. Dari kesimpulan ini, Zoro akan bersikap biasa saja ketika ada seseorang yang sudah memilih pilihan. Lantas kenapa setelah kemenangan melawan Yonko Kaido, Zoro malah bersikap tenang dan waspada seperti ini? Pasti kalian juga bertanya-tanya kenapa Zoro bisa menjadi waspada seperti ini, dan apa alasan dibalik kegelisahannya itu. Di sini kami memiliki dua spekulasi. Yang pertama sudah kami bahas di video beberapa bulan yang lalu. Di video itu kami menjelaskan bahwa Zoro memiliki permintaan kepada Vegapunk untuk menjelaskan asal-usul ras Lunarian. Yang mana Zoro ingin mengetahui jawabannya langsung dari seseorang yang pernah menelitinya. Zoro ingin mengetahui semua itu untuk memastikan apa balas dendam yang diinginkan oleh King. Nah, meski Zoro berhasil mengalahkan King, tetapi dia belum mengetahui secara penuh lawannya tersebut. Yang mana sudah pasti karena itu akan mengganggu hatinya. Sebab dari itulah alasan kenapa Zoro belum bisa mengerti lawannya tersebut. Dengan begitu, maka King akan menjadi lawan terhebat yang dia lawan sampai saat ini. Selain itu, Zoro dan King juga memiliki satu tujuan, yakni menjadikan kaptennya menjadi Raja Bajak Laut. Jadi King dan Zoro tahu seberapa besar impian kaptennya itu. Mungkin jika dia mengetahui informasi dari Lunarian dan masa lalu dari King, kegelisahan darinya akan menghilang. Zoro pun akhirnya sifatnya menjadi santai kembali. Spekulasi kedua ialah berhubungan dengan Wano Kuni. Dalam cerita Wano Kuni, Zoro dikasih porsi yang cukup banyak. Salah satu pertemuan yang paling membekas dari Zoro adalah kematian dari Yasui, salah satu pemimpin di Wano Kuni 20 tahun yang lalu. Lantas apa hubungannya dengan Yasui? Jelas sekali hubungannya sangat besar, dikarenakan Zoro mengetahui betul penderitaan dari Yasui dan anaknya yang bernama Otoko. Yang mana Zoro merasa sangat marah saat tahu bahwa mereka mendapat perlakuan buruk dari Orochi. Buruknya dari keadaan itu adalah saat eksekusi dari Yasui, yang mana pada kematian itu Zoro sangat murka saat melihat para penduduk malah menertawakan kematian itu. Padahal jarang sekali Zoro bereaksi seperti itu kepada penduduk. Saking marahnya waktu itu, Zoro sampai mau membungkam semua penduduk yang tertawa. Tetapi dia dihentikan oleh Hiyori yang menjelaskan keanehan tersebut. Yang mana Otoko dan lainnya tertawa seperti itu akibat mengkonsumsi buah iblis buatan yang bernama Smile. Seketika itu amarah Zoro memuncak dan mau membunuh Orochi apapun yang terjadi, karena perbuatannya itu sangatlah biadab. Orang mati seharusnya tidak boleh ditertawakan. Jika ada orang yang menertawakannya, maka orang itu sudah gila. Nah, disinilah kegelisahan dari Zoro di arc Wano Kuni sampai sekarang.
Karena meski Luffy dan teman-temannya sudah memerdekakan negeri Wano, tetapi tetap saja dia tidak bisa membuat Otoko dan lainnya sembuh. Mungkin inilah yang dirasakan oleh Zoro saat ini. Yang mana mengingat masalah itu membuat Zoro menjadi lebih cepat emosi atau gelisah. Sebab dari itu dia tidak akan membiarkan kecerobohannya seperti dulu lagi. Mengingat kesalahan sekecil apapun bisa membuat dampak yang besar kapanpun itu. Lalu disinilah takdir tercipta. Yang mana kelompok topi jerami secara tak sengaja malah menuju ke Pulau Egghead. Yang mana tempat ilmuwan hebat berada. Ini adalah saat yang tepat bagi Zoro untuk menanyakan hal itu kepada ilmuwan terhebat yang ada di dunia yaitu Vegapunk. Kami rasa Zoro meminta Vegapunk untuk menyembuhkan orang yang terkena efek buah iblis Smile tersebut. Kenapa Zoro kekeh mau melakukan hal itu? Alasannya sudah pasti meski orang yang terkena itu masih dalam keadaan yang normal, tetapi tertawa terpaksa seperti itu sangatlah lelah dan menyedihkan. Jadi meski sudah hidup normal, melihat orang seperti itu hanya akan mengingat kesedihan itu. Sebab dari itu Zoro ingin mengupayakan segala cara untuk bisa menyembuhkan pengaruh buah iblis Smile dengan meminta informasi dari Vegapunk. Karena pastinya sebagai pembuat pasti bisa membuat penawarnya itu. Itulah kata-kata dari Chopper. Kenapa kami sangat yakin seperti itu? Hal ini berkaitan dengan Killer dan Kid yang sedang menuju ke Elbaf. Apa hubungannya dengan Kid dan Killer? Yap, sudah pasti ada hubungannya. Yang mana untuk meneliti efek buah iblis Smile, maka Vegapunk harus meneliti dahulu orang yang terkena buah iblis tersebut. Maka tak mungkin Luffy dan lainnya menuju ke Wano Kuni kembali. Mengingat kondisi saat ini sangat buruk, yakni pemerintah dunia berupaya keras membunuh Vegapunk. Jadi agar Vegapunk aman, mereka harus berlabuh ke pulau yang tidak terikat dengan pemerintahan. Sudah pasti adalah Elbaf. Kenapa harus Elbaf? Dikarenakan di sanalah peninggalan penelitian Ohara berada. Yang mana di situ banyak sekali informasi tentang suatu hal yang ada di dunia. Di pulau inilah yang sangat tepat untuk mendapatkan penawar dari pengaruh buah iblis Smile. Dan kebetulan pula yang akan menjadi percobaan pertamanya adalah Killer. Karena hanya dia saja yang terkena efek buah iblis tersebut. Yang mana Kid pasti akan meminta pertolongan kepada Vegapunk jika dia tahu cara untuk menyembuhkannya. Sebab dari itulah mengapa Oda membuat skenario kenapa bajak laut Kid menuju ke Pulau Elbaf terlebih dahulu. Kemungkinan besar Luffy dan kawan-kawan juga akan mencapai Elbaf dalam waktu dekat. Karena kita bisa mengetahui bahwasanya Pulau Elbaf tidak cukup jauh dari Egghead. Lalu apa tanggapan kalian tentang spekulasi ini? Kalian setuju atau tidak? Kita hanya bisa menunggu jawabannya setelah Luffy dan lainnya berhasil keluar dari Pulau Egghead. Well, itu saja yang bisa kita ketahui tentang permintaan Zoro kepada Vegapunk. Yang mendekati kemungkinan besar sih Zoro ingin menyembuhkan Otoko dan lainnya. Jika tidak, hal ini mungkin ada kaitannya dengan masa lalu dari Zoro. Yang mana sampai sekarang masih belum ada clue dari mana dia berasal dan anak dari siapa. Oke, itu saja. Semoga hari kalian penuh senyuman seperti Dewa Nika dan kuat menjalani hidup seperti Zoro walaupun kenyataan lebih menyakitkan.